di sini mungkin saya dari perspektif ilmu saya ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan teman-teman karena setiap melihat satu persoalan itu kan bisa dilihat dari berbagai macam perspektif ya. Bisa dilihat dari politiknya, bisa dilihat dari lembaganya, mungkin juga dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya gitu kan. Kalau saya ini memang background saya itu adalah administrasi negara ya. Jadi administrasi negara itu kan melihat ketika ada satu kegiatan kenegaraan, maka yang kita lihat ya secara filosofis itu kan ini objek materialnya apa kan gitu kan. Terus objek formalnya apa kan gitu ya. Kemudian secara epistemologi itu metodenya ya, metode untuk melihat itu tuh bagaimana. Kemudian yang terakhir itu adalah aksiologinya ya. Aksiologi itu ngomong tentang nilai-nilai, tentang manfaat, tentang dampak ya, nilai-nilai kebaikannya apa, manfaatnya apa kan gitu. Nah, jadi saya melihat dari perspektif ilmu saya tentunya ya. Nah, kalau saya melihat desa ya, ini dari perspektif ilmu negara, ini sudah binatang apa sih kan gitu. Nah, oleh karena itu selalu menjadi, ketika saya sampaikan itu selalu menjadi kontroversial bagi ya teman-teman yang melihat dari yang bukan dari perspektif ilmu administrasi negara itu. Nah, saya kalau melihat desa itu kan ada asbabun nuzulnya, ada genealoginya. Ya. Jadi secara historis desa itu bisa dibaca dalam bukunya Jan Breman, dalam bukunya Angelino, dan yang sangat lengkap itu di dalam disertasinya Lucian Adam ya. Jadi Lucian Adam itu melakukan satu penelitian disertasi dalam bentuk disertasi, judulnya itu adalah De Autonomie van het Indonesisch Dorp. Dalam bahasa Indonesia adalah otonomi desa di Indonesia. Dalam buku itu sangat jelas bahwa desa itu awalnya itu hanya sebuah komunitas ya. Sebuah komunitas yang dia merdeka, dia ngatur sendiri, cari makan di tanah yang dia buka sendiri, dan itu ekonominya hanya ekonomi subsisten. Subsisten itu artinya dia tidak dijual ya, jadi dia nanam padi, hasilnya disimpan, dimakan untuk satu musim habis, kemudian nanam lagi, gitu doang. Itu namanya ekonomi subsisten. Kalau dia butuh selain padi, ya dia dengan sistem barter ya, jadi tidak mengenal namanya ekonomi pasar. Dan desa asli itu sekarang masih ada, silahkan dilihat di Baduy Dalem, di Lebak ya. Saya berkali-kali ke sana, dan itu masih sebagaimana yang ditulis oleh Lucian Adam, juga disampaikan oleh Van Vollenhoven, juga Terhar, itu masih ada. Itu masih ada, seperti itu masih ada. Hari ini masih ada. Usaha merdeka, jadi dia tidak mau diintervensi oleh kekuatan apapun, baik negara maupun non-negara, nggak mau dia. Ya. Jadi masyarakat Baduy Dalam itu dia punya tanah ulayat, dalam bahasa Belanda namanya Besikingrecht. Ya. Besikingrecht itu adalah satu tanah pusaka, tanah yang dia buka sendiri, yang kemudian dia pakai sebagai satu tempat penghidupan, yang hak kepemilikannya namanya adalah, dalam bahasa Belanda namanya adalah komunal besit, hak komunal. Jadi siapa yang punya hak? Ya semuanya. Semuanya punya hak di situ. Karena itu milik semua warga desa itu ya. Maka ya tidak boleh orang per orang itu memiliki, nggak boleh. Apalagi menjual, nggak boleh ya. Karena itu adalah dalam bentuk namanya komunal besit, hak komunal. Dalam bahasanya Van Vollenhoven dikatakan itu adalah Besikingrecht, karena dengan hak pusaka.
Jadi dia hanya bisa menggarap untuk dimanfaatkan hasilnya, itu namanya. Dan itulah yang asli desa kayak begitu. Nah, kemudian desa itu kemudian ada satu kekuatan di luarnya, itu dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Kerajaan itu juga nggak ngapa-ngapain ya. Jadi dia tetap aja membiarkan satu komunitas itu untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam bahasa kerennya adalah self-governing community, komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Ya. Hanya kekuatan luar itu kemudian melakukan satu intervensi dalam bentuk, yaitu diwajibkan untuk membayar upeti. Jadi upeti itu dalam bentuk natura ya. Jadi desa-desa seperti di Baduy sampai sekarang masih ya tradisi. Kalau dulu itu kewajiban, kalau sekarang itu hanya tradisi, karena itu meneruskan jadi budaya ratusan tahun yang lalu. Orang-orang Baduy itu seba itu mengaturkan upeti kepada kekuatan di luar dirinya, meskipun sekarang itu sudah bukan kerajaan ya, tetapi bupati, presiden itu dianggap raja. Sehingga setahun sekali orang-orang Baduy itu adalah menghantar upeti, melakukan satu upacara seba. Jadi itu intervensi yang pertama kepada komunitas merdeka itu dalam bentuk yaitu diwajibkan untuk membayar upeti. Dan yang kedua, ketika kekuatan lebih besar itu perang, maka kepala-kepala keluarga yang lebih yang dewasa itu diwajibkan untuk menjadi prajurit, membela raja yang menguasai, yang mendudukan itu.